padanya, pendekar. Jangan biarkan dia memakan korban lebih banyak. Doakan saya mampu melawannya. Saya akan mencoba. Dari Kedaton dan meninggalkan laporan Koco Benggolo. Aku kasihan pada Roro Ambarwati yang terjebak. Roro Ambarwati terjebak? Ya, Roro Ambarwati terjebak oleh kalung pemberian Raden Sombo. Terjebak oleh kalung pemberian Raden Sombo? Iya, Cundomani. Kisah menyedihkan Kebo Ijo dan keris Empu Gandring akan terulang di Katimenggungan. Haruskah itu terjadi tanpa bisa dicegah, Kanjeng Ratu? Inilah kelebihan dan kekuranganku. Aku bisa melihat hampir semua yang terjadi di Katimenggungan. Tetapi aku tidak mampu mencegah atau mengendalikan. Betapapun aku sangat menginginkannya. Roro Ambarwati punya seseorang yang sangat dekat dengan Kanjeng Ratu. Apa tidak mungkin Kanjeng Ratu mengingatkannya melalui seseorang yang sangat dekat dengannya itu, Kanjeng Ratu? Yudo Turonggo? Iya, Kanjeng Ratu. Yudo Turonggo. Kalung yang diberikan Raden Sombo kepada Roro Ambarwati, sangat mengganggu Roro Kidul, akan ada karma yang berlaku, hingga ia pun, sangat-sangatlah kasihan dengan Roro Ambarwati, yang mana nantinya ia akan menjadi korban bagi Raden Sombo dan sang selir dari Tumenggung, Roro Andini, hingga sang Ratu Kidul mengutus Kondo Manik untuk mengingatkannya lewat sang kepala keamanan Yudo Turonggo, hingga pada saat itu sang Roro Ambarwati, sedang latihan, hingga ia pun juga, mengingatkan pada saat latihan kalungnya dilepas, dan juga sang kekasih Yudo Turonggo, merasa khawatir tentang kalung tersebut, dan Dewi Ambarwati pun, tidak mendengarkan apa yang telah terjadi. Karena latihan sudah selesai, jadi biarkan kalung ini tetap di sini. Entahlah, perasaanku tidak enak. Sepertinya akan ada bencana karena kalung itu. Selamat sore, Dan Ayu. Kamu lihat tidak kalungnya? Iya, bagus sekali ya. Mirip ya dengan milik Gusti Ayu Skarsari. Iya, mirip. Ayo. Bagaimana Nanda Raden? Sudah Nanda Raden pikirkan bagaimana caranya mengambil kembali kalung itu? Tenang dulu, Bu.
Mengambil kalung dan pembunuhan harus seiring dan sejalan. Tidak boleh gegabah. Ya, Ibu mengerti. Kita memang harus hati-hati. Pada malam harinya, ada seseorang yang datang ke kamar Sang Tumenggung. Ternyata itu Akemudalah Sang Raden Sombo yang mana ia ingin membunuh akan Sang Tumenggung Cokro Nanggolo. Ia pun sangatlah berhati-hati untuk berjalan, kemudian Sang Prabu bangun dan mencekek akan gulu dari Raden Sombo. Namun itu hanyalah mimpi, dan ia menceritakan kepada sang ibundanya, hingga ia merasa akan gagal untuk merebut tahta sang ayahandanya, menjadi Tumenggung di Kakutemenggungan. Karena ini mimpi terus-menerus berulang kali terjadi kepada dirinya, dan sang ibundanya menyuruhnya untuk tenang dan tidak tegang. Raden, tenang. Saya rasa mimpi ini akan menjadi kenyataan, Bu. Tidak, Nanda Raden. Dan ini syarat bahwa saya akan gagal, Bu. Tidak, Nanda Raden. Tidak. Impian itu hanya impian. Tapi mimpi ini datang berulang kali, Bu. Selalu sama dan sama, Bu. Bisa saja, Nanda Raden. Mungkin Nanda Raden terlalu tegang, terlalu merencana sehingga akhirnya sampai terbawa mimpi. Sebaiknya jangan terlalu dijadikan beban. Nanti akan membuat Nanda menjadi takut. Lebih baik. Iya, Bu. Saya memang takut. Karena yang harus saya bunuh Ramada saya sendiri. Tidak akan ada yang tahu bahwa Nanda yang melakukannya. Karena kalung Indah Ambarwati akan berada di tempat tidur Kanjeng Tumenggung. Sehingga kalung itu akan menjadi bukti yang akan menyeret Ambarwati sebagai pelaku. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Raden. Tapi, Bu... Percayalah, Raden. Hanya dengan cara ini Katemunggungan bisa menjadi milik Nanda, Raden. Itulah laporan penting yang bisa saya sampaikan, Kanjeng Ratu. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Ayo, ikut aku ke Bira. Nyi Bira, Kanjeng Ratu? Iya, siapa tahu Ambarwati sadar dengan teguran Bira. Apa ini tidak berlebihan, Kanjeng Ratu? Kenapa Kanjeng Ratu harus sampai datang ke kamar ini? Aku hanya Ratu Lelembut Cundomani. Aku bukan sang pencipta seru sekalian alam. Iya, harus dengan cara inilah aku berusaha. Dengan jalan mendekat, atau kalau perlu harus membangunkan yang tidur. Bira, bangunlah. Kanjeng Ratu, Dengar baik-baik, Bira. Kamu tentu tahu kalung dari Raden Sombo yang kini melingkar di leher Roro Ambarwati. iya Kanjeng Ratu. Kalung itu akan menjadi bencana bagi momonganmu itu. Sadarkan Roro Ambarwati untuk mengembalikan kalung itu kepada pemiliknya. Iya Kanjeng Ratu, Ngesto akan dawuh. Tegur secepatnya, jangan sampai terlambat. Iya Kanjeng Ratu. Apa maksudnya Kanjeng Ratu Kidul datang menemui saya? Ada apa dengan kalung Roro Ambarwati?
siapa, Nyi? Dan Doro Ambarwati. Di Padusan, Nyi. Di malam yang sama, Sang Ratu Kidul mendatangi Akan Nyi Bira untuk berbicara dengannya karena ia diperintahkan untuk melepas kalung tersebut dari sang anak almarhum Galuh Centini. Hingga saran itu diteruskan kepada Sang Ambarwati untuk berbicara dengannya agar kalungnya dilepas, dan tetap saja Sang Roro Ambarwati menolak akan semua itu, tidak mau untuk mendengar nasihat dari Nyi Bira, dan Nyi Roro Kidul tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Aku kok jadi penasaran. Kenapa kalung Den Roro Ambarwati itu persis seperti kalung Gusti Ayu Sekarsari? Kenapa? Kenapa harus sama? Selamat pagi. Nyi Bira, ada apa? Diutus Romo? Tidak, saya hanya... Nyi Bira kesini juga karena kalung ini. Maaf, Den Roro. Sebetulnya memang iya. Boleh kita bicara empat mata? Nyi Bira juga menyarankan saya untuk melepaskan kalung ini. Begini, Den Roro. Maaf, kalau itu yang Nyi Bira sarankan, saya menolak. Itu yang akan Nyi Bira sarankan, bukan? Sebenarnya iya, Den Roro. Tapi, ya sudahlah, tidak jadi saja. Nyi Bira? Kenapa tiba-tiba Nyi Bira menyarankan saya melepas kalung ini? Saya hanya merasa harus datang dan menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Den Roro, betul kalung itu pemberian Raden Sombo? Iya. Karena itulah saya memberi saran. Ada apa dengan kalung ini? Apa salah kalau saya memakainya? Kesalahannya adalah karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kamu memakai kalung itu, Ambarwati. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Ada sesuatu yang penting yang harus Kanjeng Ratu simak. Munculkan. Daulat, Kanjeng Ratu. Kami mau bicara. Tolong, terimalah kami. Kami berniat baik. Ingin bicara dari hati ke hati. Kami ini putra-putramu, Sang Prabu. Kami bukan musuh. Sang Prabu, perlakukan kami sebagai putramu. Ya, betul. Ya, terimalah sembah kami. Bangun!
kalian datang berbondong-bondong seakan ingin berperang? Dan kenapa kalian lupakan adat santun ketika memasuki alun-alun? Apa kalian tidak sadar bahwa yang kalian datangi adalah orang tuamu sendiri? Seberapa besarkah kesalahanku sehingga kalian perlu datang beramai-ramai seperti ini? Mohon maaf, Sang Prabu. Darah muda yang menggelegar menunggu janji telah membuat kami lupa diri. Menunggu janji? Iya, Sang Prabu. Janji akan segera diadakannya adu kesaktian. Adu kesaktian? Ya, benar. Adu kesaktian kami bertiga. Itu sama dengan kalian mencari calon penggantiku. Itu yang kalian mau? Iya, Sang Prabu. Itu janji Sang Prabu. Sabdo Pandito Ratu. Apa yang Sang Prabu katakan harus bisa dipegang. Dan kami kesini untuk menuntut kepastian janji itu. Baik. Kalau memang itu yang selalu kalian kejar, maka hari ini juga aku putuskan 40 hari sesudah hari ini adalah hari adu kesaktian itu dilaksanakan. Aku akan mengundang Ratu Kidul sebagai juri. Hidup Sang Prabu! 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 Tunggu Asesa. Sediko Daun Sang Prabu. Pertemuan ini sudah selesai. Kasihkan Daun Sang Prabu. Pertemuan selesai. Sampai ketemu 40 hari lagi. Cukup, Koco Benggolo. Terima kasih. Kamu boleh istirahat. Sediko dawuh Kanjeng Ratu. Kemudian, Sang Koco Benggolo di sana ia pun memperlihatkan di kerajaan Laut Jawa, yang mana ketiga anak-anaknya memperebutkan tahta sang ayahandanya sehingga mereka mau untuk bertarung demi untuk mendapati tahta sang ayahandanya, hingga ia pun, dan Nyi Roro Kidul diutus untuk menjadi juri yang adil, dan Nyi Roro Kidul pun rupanya, mempunyai rencana yang bagus untuk mendamaikan Laut Kidul dalam keadaan tenang seperti sedia kala. Gentur Prahoro kepadaku akan dijadikan sarana oleh Sang Prabu untuk mencegah agar perpecahan tidak terjadi, Dinda. Maksud Yunda? Dinda dengar sendiri tadi. Sang Prabu Gentur Prahoro mengundang Yunda dalam adu tanding itu sebagai juri. Iya, Yunda. Doakan agar Yunda bisa berperan menjaga keutuhan kedaulatan Laut Jawa. Iya, Yunda. Semoga. Juga kepada kalian, doakan agar ratumu bisa benar-benar menjaga keutuhan kedaulatan Laut Jawa. Semoga, Kanjeng Ratu.